bahasan pada sore hari ini, boleh buku 12 seperti yang saya bilang, ini buku yang sangat, mendalam sebetulnya ya, dan ini menurut, para pengajar senior atau menurut Dewan Pengajar Pusat, buku ini termasuk buku yang advance. Jadi buku yang, sangat penting untuk diperdalami oleh orang yang sudah sekian lama dalam, RTM. Jadi kalau buat orang yang baru mendingan jangan dibagikan. Mengapa? Karena akan cenderung nggak dimengerti, akan cenderung kemudian nggak dipraktekkan. Tapi bagi kita yang sekarang hidup dalam, kesempatan untuk mengenal Allah lebih dalam, kita mempraktekkan pengajaran buku 12 ini dan kita akan mendapatkan khasiatnya, mendapatkan dampaknya dengan indah. Mari kita lihat apa yang akan kita bahas selama buku 12 ini, di antaranya tentang air yang hidup. Ketika air hujan turun membasahi bumi, sebagian besar turun di tempat tinggi, di daerah gunung-gunung. Dari sana air mengendap di bawah bumi dan berkumpul menjadi cadangan air yang semakin lama semakin menekan hendak keluar lagi. Dan akhirnya muncul ke permukaan sebagai sumber air yang mengalir terus-menerus selama cadangan di bawah bumi itu berisi air. Ketika air itu berkumpul di udara dan mulai turun sebagai hujan, banyak kotoran dan debu di udara ikut terbawa turun, tapi setelah disaring oleh bumi, air itu menjadi air yang murni dan segar untuk manusia dan semua makhluk hidup di atas bumi. Bumi sering disebut sebagai ibu bagi umat manusia, karena dari sanalah mereka juga telah diambil. Air yang kotor sekalipun bila masuk terus ke dalam bumi, disaring oleh bumi dan dikeluarkan lagi sebagai air yang segar. Nah, itu sebagai satu gambaran ya yang terjadi pada air, terutama air hujan dan bumi. Sifat bumi, karakter bumi juga yang terjadi pada air hujan yang turun. Dan air hujan yang turun kemudian kalau kemudian ada di udara, adanya polusi udara, tapi ketika di bumi, bumi menjadi, satu wahana, satu tempat untuk membersihkan air yang turun ke bumi. Kemudian bumi juga disebut sebagai ibu bagi umat manusia karena dari bumilah manusia diambil, ya. Air yang telah kotor sekalipun kalau masuk terus ke dalam bumi disaring oleh bumi dan dikeluarkan lagi sebagai air yang segar. Nah, mengapa dikatakan demikian seperti itu, diilustrasikan seperti begitu? Lihat. Hal yang sama dengan firman Tuhan yang ditabur dan disiramkan kepada semua orang yang mendengarnya. Turun ke dalam hati manusia menjadi air yang berkekuatan tinggi. Namun dibutuhkan penyaring agar air itu menjadi air yang jernih. Orang yang telah dilahirkan baru oleh Roh Kudus memiliki ibu yang bekerja dan mengasuhnya sampai tua, yakni Roh Kudus. Apa yang didengar dari orang itu akan keluar kembali sebagai air yang kotor bila tidak disaring oleh Roh Kudus. Sedang air yang jernih dihasilkan oleh hati yang jernih yang dipeliharakan oleh Roh Kudus, yang paling jernih dan mengisi hati seseorang berlimpah-limpah, yakni firman yang datang dari Roh Yahweh yang diundang masuk ke dalam hati orang itu atau rema. Nah, mari kita lihat ini ilustrasi ini digambarkan dengan begitu jelas sampai dengan bumi itu adalah gambaran yang sebetulnya itu adalah gambaran dari Roh Kudus. Air itu sendiri adalah apa? Ya, air itu adalah apa? Ya, hingga bisa disaring oleh Roh Kudus. Mari kita lihat ayat Yohanes 4 ayat 13. Silakan dibaca, Ibu Lan. Yohanes 4 ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya
akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Terima kasih, Bulan. Yohanes 7 ayat 37. Silakan Ibu Dina. Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Ya, terima kasih Bu Dina. Ya, ini ada satu ayat. Ada dua ayat yang kemudian menjadikan kita mengerti, ya. Ada air yang kemudian ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Air ini apa? Ya, air ini apa? Tadi dikatakan bahwa yang paling jernih dan mengisi hati seseorang berlimpah-limpah yakni firman yang datang dari Roh Yahweh yang diundang masuk ke dalam hati orang itu atau rema. Jadi firman itu atau rema itu digambarkan dalam bentuk air, ya. Air jernih dihasilkan oleh firman. Sedang air yang jernih dihasilkan oleh hati yang jernih yang dipeliharakan oleh Roh Kudus. Yang paling jernih dan mengisi hati seseorang berlimpah-limpah yakni firman yang datang dari Roh Yahweh yang diundang masuk ke dalam hati orang gitu. Nah, teman-teman kita lihat bahwa air yang dipercayakan untuk kita seringkali minum, untuk seringkali kita mendapatkan pertumbuhan, ini datangnya dari Tuhan. Namun memang perlu diolah, ya. Diolah dalam arti begini, diolah dalam arti kita jadi mengerti bahwa ketika pengolahan itu terjadi, adanya sumber kehidupan di hati kita yang perlu dibereskan agar keluarnya kembali menjadi firman yang sama dengan apa yang telah Tuhan katakan kepada kita. Nah, apa yang telah diberikan oleh Roh Kudus berupa pengolahan agar kita bisa mengalami rema betul-betul dari Tuhan dan air yang hidup itu ternyata beroperasi untuk memberikan kehidupan juga kepada orang lain setelah kita terima. Ini yang mengoperasikannya adalah Roh Kudus. Oke, bedanya begitu ya. Jadi apa yang kita terima dari Tuhan itu firman, rema, air yang hidup itu. Kemudian untuk menjadi air hidup yang mengalir lewat hidup kita ini mesti diolah kembali oleh Roh Kudus agar benar-benar menjadi perkataan yang membangun seseorang. Yohanes 7 ayat 37, dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baliklah ia datang kepadaku dan minum." Jadi yang mau minum, yang dapatkan firman, silahkan datang ke Tuhan. Karena ketika percaya kepada Tuhan, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air yang hidup. Gitu ya. Pertama-tama air yang hidup itu memuaskan kehausan setiap orang percaya. Sehingga ia merasa puas terhadap hidupnya sendiri. Membersihkan dirinya sendiri dari penyakit dan gangguan roh-roh dunia. Roh-roh najis yang lain. Baru kemudian diizinkan Tuhan untuk membasuh orang lain dan membebaskan orang itu dari najis dunia yang merusak bayi sucinya. Setelah diolah oleh Roh Kudus dalam diri orang percaya, maka orang ini mempunyai kewenangan, mempunyai hak, mempunyai kehidupan seperti Tuhan Yesus untuk membasuh orang lain. Pak Doni. Ya, halo, salam. Dan kemudian yang terjadi adalah untuk membebaskan orang-orang dari setiap ikatan-ikatan. Setiap orang-orang yang terikat dalam beban dan dalam setiap roh-roh yang mengikat. Hingga kemudian orang itu dengan kekuatan Tuhan yang sama yang melepaskan kita. Mereka pun sama terlepas oleh karena firman yang telah memerdekakan kita juga. Dalam Efesus 5 ayat 25. Mari kita baca. Silakan Ibu Enda tolong baca. Ya. Ya, Efesus 5 ayat 35. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat
dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat ke hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat dan kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak tercela. Ya, terima kasih Bu Enda. Ya, terima kasih Pak. Ayat 26 bahwa ternyata dimandikannya perempuan, dimandikannya istri, dimandikannya tubuh Kristus, dimandikannya jemaat, dimandikannya gereja oleh firman, ya. Bukan ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ini terjemahannya sebetulnya kurang tepat. Terjemahan yang tepat dalam bahasa Inggrisnya seperti ini. Suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air, yaitu firman. Sebetulnya itu yang paling tepat. Jadi air itu adalah firman, bukan air dan firman. Nah, jadi dimandikannya oleh firman. Dalam wujud jasmaniahnya berupa air hidup itu sendiri. Dalam Ibrani 9 ayat 13, Ibu Made tolong baca. Ya, Pak. Ya, tolong dibaca. Ibrani 8 9. ayat 13. 9. Ibrani 9 ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Lanjut, Pak. Itu 14 terus. Ya. Betapa lebih darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, terima kasih Bu Made. Ya, Pak. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa hati nurani ini bisa dikuduskan oleh darah Kristus. Kalau zaman dulu ada darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Secara ritual itu bisa dikuduskan di Perjanjian Lama oleh darah binatang. Tapi darah Kristus itu untuk menguduskan apa? Secara benar-benar hati nurani. Agar kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, mengapa kita bahas air hidup sedangkan ada darah Kristus yang mempersembahkan bagi setiap jemaat yang tak bernoda kepada Allah yang hidup. Mengapa kita mesti bahas air yang hidup? Bukankah lebih bagus pakai darah Kristus? Ya gitu ya, teman-teman. Ini banyak yang mungkin dulu bertanya seperti itu, maka dibuatlah buku tentang air yang hidup ini. Air yang hidup ini adalah sarana pentahiran, pengudusan. Dan darah Kristus adalah sarana untuk mengampuni dosa. Bedanya itu. Untuk sehari-hari, setelah kita dosa diampuni oleh Tuhan, maka yang kita lakukan adalah ketika menguduskan diri, mempergunakan air yang hidup ini untuk menyucikan anggota tubuh kita. Menyucikan segala yang masih nempel dalam jiwa kita, dalam pikiran kita. Setiap yang najis itu bisa dikuduskan oleh air yang hidup ini. Nah, darah Kristus, dalam arti darah Kristus tidak dipergunakan sebagai pembasuhan kenyajisan. Gitu loh teman-teman. Di hari pertama kita memang mesti dikuduskan oleh darah Yesus. Diampuni dosa kita. Diampuni dosa kita oleh darah. Tapi setelah kita bertumbuh, bertobat, setelah kita memiliki satu fasilitas yang dari Tuhan berupa perkataannya,
kita mulai mengoperasikan air yang hidup ini. Ya, untuk apa? Untuk menguduskan orang-orang yang datang kepada Tuhan lewat hidup kita. Itu teman-teman, ya. Jadi bedanya dengan darah Kristus seperti itu. Kita enggak menyuci orang dengan darah Kristus. Nah, mari kita lihat lagi dalam ayat berikutnya, Ibrani 10 ayat 22. Silakan dibaca Ibu Rahel. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Nah, ini dia sebagai jawabannya yang saya tadi lampirkan ya. Makasih Bu Rahel. Jadi ada satu ayat yang kemudian menyucikan tubuh kita dengan dibasuh oleh air yang murni, ya, agar kita kemudian bisa menghadap tata kasih karunia Tuhan. Jadi tidak lagi memakai darah Yesus. Mengapa? Karena kemudian kita sudah bertumbuh dari setiap pengampunan, setiap apa yang diberikan oleh Tuhan lewat hidupnya setelah kita lahir baru. Setelah lahir baru itu bahwa kita difungsikan untuk menjadi imamat yang rajani untuk mentahirkan umat Tuhan. Apa yang dipakai dulu dalam setiap gereja, bait suci, difungsikan sebagai air pentahiran untuk mentahirkan tubuh yang berdosa. Tapi hari ini sebagai imamat yang rajani, sebagai imam yang punya kerajaan Allah dalam diri mereka, yang memfungsikan air pentahiran untuk mentahirkan segala dosa, segala kenajisan adalah air hidup dari hatinya Tuhan Yesus. Yang kemudian dibantu, diolah oleh Roh Kudus untuk menjadi air hidup yang benar-benar murni dan membuat orang-orang dikuduskan untuk menghadap Tuhan. Nah, teman-teman seperti itu. Ya. Bagaimana caranya Tuhan Yesus membersihkan jemaatnya sehingga cemerlang tanpa cacat atau kerut, tapi kudus dan tidak bercela? Ia yang telah memberikan air yang hidup itu, mengubahnya menjadi mata air dalam hati setiap orang percaya yang memancar sampai hidup yang kekal. Jadi air hidup yang kita punya ini memancar sampai hidup yang kekal. Untuk apa? Sampai dengan bertemu dengan Tuhan di awan-awan kelak nanti. Air hidup itu untuk menyucikan, menguduskan kita agar tetap bertahan dengan kekudusan Tuhan yang telah Ia terima, yang telah Ia berikan dan kita telah terima. Jadi mata air ini gunanya untuk memandikan diri orang itu sendiri dan kemudian untuk seluruh keluarganya, lalu kepada orang banyak. Air yang hidup itu yang membasuh setiap orang dari kotoran-kotoran dunia, roh-roh yang menempel di tubuhnya yang mengakibatkan penyakit. Air itu keluar dari dalam hati seseorang dan meluap ke mulutnya. Dalam Matius 12:34. Silakan dibaca, Ibu Yunike boleh. Matius 12 ya Pak. Betul. Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Yes. Makasih Bu Yunike. Pak, makasih Pak. Nah, bagaimana mungkin jika seorang hati yang jahat, gitu ya? Kalau seorang hati yang jahat itu mengucapkan yang baik. Ya kecuali kalau kemudian yang apa namanya yang dinamakan jahat itu oleh Tuhan berlaku seperti mereka baik. Padahal sebetulnya yang kita bisa tahu dari situ, dari ayat ini adalah hati itu memancarkan sendiri dari dalam diri orang itu sumbernya. Dari mana asalnya sumber yang dia pancarkan? Kalau ternyata ia memancarkan perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang menyesali dirinya sendiri untuk lahir di dunia ini.
perkataan-perkataan mengutuki, perkataan-perkataan yang konotasinya sangat luar biasa buruk ya, seperti perkataan-perkataan sumpah serapah, kebun binatang. Itu berarti bahwa hatinya buruk, hatinya jahat. Teman-teman, tidak mungkin kemudian kita bilang begini, itu kan dia bercanda gitu. Enggak, itu memang betul terjadi seperti itu. Itu sebabnya mengapa seringkali dalam kehidupan kita nih sebagai anak-anak Allah, kita seringkali menerima hal-hal yang tidak menyenangkan di hati kita, seringkali ada yang menggoyahkan kita tentang kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan, atau ketidaknyamanan. Karena apa? Karena Tuhan sedang mencobai menguji hati kita bener nggak ngikutin Tuhannya. Karena dari situ, dari apa yang kemudian Tuhan lihat dari hati itu akan memancar kehidupan bila kita memegang tangan Tuhan. Bila kita fokus kepada Tuhan dan kita pegang firman. Nah di jiwa kitanya, di pikiran kitanya masih bergelombang dengan berbagai macam ketidakyakinan, ketidakmengertian. Maka tetapkanlah dalam hati kita seperti ini. Kalau betul-betul seseorang mengasihi Tuhan, maka orang itu ditandai dengan adanya ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan itu perlu adanya tindak lanjut dari kita. Paksain untuk kemudian kita ngikutin Tuhan lewat firman-Nya itu. Maka ketika kita mengambil bagian yang terbaik dari ketaatan itu, kita mulai menerima setiap apapun yang dikatakan Tuhan dan itu mengubah hati kita. Hingga kemudian jadinya keluarnya kehidupan terus. Bukan kematian terus. Bukan sial terus. Bukan sakit penyakit terus. Tapi kesembuhan, gelombang-gelombang pemulihan, dan gelombang-gelombang kebangunan rohani. Itu teman-teman. Nah selanjutnya, Yohanes 6 ayat 63. Ada Ibu Gladys. Apa kabar Ibu Gladys? Silakan dibaca kalau bisa. Mungkin masih di luar. Oke, nggak apa-apa. Adakah Ibu Martamida? Yes, Yohanes 6 ayat 63 ya Pak. betul. Ya. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Amin. Rohlah yang memberi hidup. Yang memberikan hidup itu bukan makanan. Makanan untuk yang jasmani. Tapi rohlah, perkataan Tuhanlah yang membuat kita hidup di depan Tuhan. Jadinya kalau kita memakan perkataan-perkataan Tuhan yang adalah roh dan hidup itu, maka kehidupan Tuhan sendiri terbentuk di dalam tubuh jasmania kita. Dan bahkan tubuh jasmania kita berubah sifatnya. Dari sekedar daging saja menjadi tubuh jasmania yang hendak diubah menjadi serupa dengan tubuh kemuliaan Tuhan. Nah, kalau seseorang menerima, mengerti apa yang diajarkan pada hari ini tentang air yang hidup itu, mengubah tubuh jasmania menjadi serupa dengan tubuh Kristus yang mulia, alias tubuh kemuliaan, maka kita bisa punya potensi masuk untuk menerima tubuh pengangkatan kelak di akhir zaman. Kalau belum menerima ini, maka seseorang itu tidak akan menerima perubahan demi perubahan dalam hidupnya. Tapi kan saya punya beriman, Pak. Iman itu perlu ada tindakan lanjutnya seperti apa? Selamat datang, Bu Yohana. Ya. Perlu adanya tindak lanjut ketika kemudian mau berubah. Berubahnya seperti apa? Ke arah mana? Ke arah siapa? Ya berubah ke lebih baik, Pak. Ya ke arah siapa? Kalau berubah lebih baik untuk kemudian menghindari masalah dan kemudian menjadi orang yang baik-baik saja, itu belum menjadi orang yang baik. Tapi sejak awal kita udah mengerti, kita sudah mesti diubah ke arah Kristus. Sampai Kristus terbentuk, sampai hati kita penuh dengan setiap firman-Nya, perkataannya, pikirannya, perasaannya. Jadi sebetulnya secara jelas, orang Kristen nggak memperdulikan soal kebahagiaan. Orang Kristen nggak memperdulikan soal kekayaan. Orang Kristen nggak mengenal soal yang namanya
eh, apa sih cita-cita kita hidup ini? Enggak. Yang paling pasti kita menurut apa yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. Kita mesti menjadi seperti Kristus. Itu fungsi kita. Itu tugas kita. Itu arahan hidup kita di muka bumi ini. Nggak ada lagi yang lain. Nah, kalau kemudian orang yang carinya soal kekayaan, orang carinya soal penghidupan yang layak, orang yang sumber hidupnya untuk cari fokus untuk kemudian hal-hal untuk hal-hal duniawi, maka saya mau bilang mereka adalah orang-orang yang sangat sengsara di muka bumi ini. Karena kehilangan arah, kehilangan tujuan, bahkan kehilangan kehidupan. Itu teman-teman. Ya. Nah, dengan air hidup yang dalam hati Anda, pergunakan setiap hari air itu untuk memulihkan diri sendiri dari macam-macam roh yang membuat lelah, letih, sakit penyakit apapun macamnya, sehingga tidak bertimbun-timbun dan mengakibatkan breakdown atau tekanan batin yang menghancurkan yang parah pada satu ketika. Rumah yang dibersihkan dan dirawat setiap hari akan selalu kelihatan lega dan menyenangkan dibanding dengan rumah yang setahun sekali baru dibersihkan secara total. Tekanan batin yang menghancurkan, yang kemudian membuat kita jadinya, udah deh nggak usah ikut pemuridan, udah deh nggak usah ikut ke gereja, udah deh nggak usah pelayanan, nggak usah lagi doa-doaan atau baca-baca Alkitab. Mengapa? Karena tekanan demi tekanan itu tidak dibersihkan serta-merta langsung oleh Roh Kudus, oleh kita bersama-sama dengan Roh Kudus. Cenderung kita biarkan. Kalau kita biarkan, itu akan menjerat kita untuk tetap ada dalam timbunan dan himpitan masalah hingga munculnya kemudian begitu tiba-tiba menggoyahkan kita karena kita lalai dan ceroboh. Nah, jadi bisa kita sekarang mengerti ya, karena kelalaian, kemalasan, kecerobohan kita lah, maka kita menjadi orang yang terkena tekanan yang begitu berat. Kita membiarkan sampah dikit masuk, ya udah nggak apa-apa deh, diampuni deh. Cuman gitu aja. Ya nggak apa-apa deh, dilupain aja deh. Cari kebahagiaan. Contoh teman-teman, kalau kita mendapati body kita dalam masalah, seringkali mungkin kita cari sebatas melihat di HP adanya sosial media lewat TikTok, YouTube, nonton. Hal-hal yang rohani ditonton, baik nggak? Baik. Tapi kemudian apa yang terjadi? Kita larut dalam setiap euforia, tapi nggak pernah membereskannya bersama-sama dengan Roh Kudus. Sama aja. Meskipun yang kita lakukan aktivitasnya rohani, tapi itu nggak dibersihkannya, sama aja itu nempel, nggak pernah lepas. Dan semakin hari, semakin hari, semakin hari, semakin hari, sampahnya, najisnya, jahatnya semakin mengikat kita hingga kita nggak bisa lepas semuanya dari itu semua. Karena apa? Karena begitu beratnya, begitu kotornya, begitu tertekannya kita. Jadi akibat dari kemalasan, kelalaian, dan kecerobohan, kita beroleh hal-hal yang buruk. Tuhan tidak pernah menimpakan hal yang buruk kepada kita. Ia berikan kepada kita dirinya sendiri untuk kita beroleh kehidupan. Mana mungkin yang menimpakan hal yang buruk? Itu hal yang masuk akal buat kita. Kalau yang menimpakan yang buruk kepada kita, bukan Tuhan yang menimpakan buruk kepada kita. Ubah pandangan itu. Tapi kita sendiri memilih untuk tertimpa hal-hal yang buruk. Hal-hal yang sebetulnya kita nggak pantas untuk mendapatkannya. Ya, teman-teman, saya mau ulang lagi. Kita tidak pantas mendapatkan hal yang buruk selama kita bersama-sama dengan Tuhan. Kalaupun ada hal-hal yang kemudian menjadi hal yang buruk, itu berguna untuk pertumbuhan rohani kita karena kita punya air hidup itu yang diolah oleh Roh Kudus sendiri. Ya, teman-teman, untuk kemudian kita menjadi orang yang lebih bijaksana lagi. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah, teman-teman? Silakan. Selamat datang yang baru bergabung, Ibu Friska, juga Ibu, Iya, Pak. juga Pak Rodin. Ya, terima kasih untuk kesertaannya, dan Ibu Yohana yang baru bergabung. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya teruskan. Saya teruskan kalau nggak ada pertanyaan. Saya teruskan ya.
Sub yang kedua, pemulihan bejana hati. Seseorang akan menjadi pancaran air yang hidup bagi banyak orang bila bejana hatinya tidak bocor atau retak. Ini fungsinya bejana hati. Hati kita yang baru yang datangnya dari Tuhan untuk apa sih? Untuk menjaga kehidupan yang datang dari Tuhan dan kemudian untuk memulihkan hidup orang lain sebetulnya. Jadi ingat ini untuk kepentingan diri kita sendiri dan untuk kepentingan umat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan percayakan hatinya kepada kita. Tapi kalau hatinya bocor atau retak, tidak berguna bagi umat Tuhan. Tidak berguna bagi kerajaan Allah. Yang hatinya luka tidak dapat melayani Tuhan. Itu sebabnya salah satu pelayanan anakku adalah memulihkan keadaan hati manusia. Dan ini akan ia terus-menerus kerjakan sampai dengan ia datang kembali untuk membuktikan dan untuk kemudian memisahkan mana yang kemudian sampai setaat itu pada Tuhan. Sampai nanti baru ketahuan di akhir zaman kelak. Yesaya 61 ayat 1. Oke, silakan Ibu Yohana bisa baca. Shalom Pak Doni. Halo, silakan. Terima kasih. Iya. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ya, terima kasih Bu Yohana. Sama-sama Pak. Jadi kepada kita yang dulunya ada dalam satu hati yang berkabung. Kepada kita yang dulunya memakai memakai abu di atas kepala kita. Atau kita yang kemudian memakai kain kabung. Atau dulu kita punya semangat yang pudar. Penuh dengan kecewaan, luka batin, penuh dengan penderitaan. Tapi sekarang ketika diberikan firman Tuhan dan diberikan pula rohnya, kita tidak lagi menjadi orang yang mengenakan kain kabung, mengenakan abu, mengenakan perkabungan, tapi kita menerima apa yang telah Tuhan berikan, kehidupannya, rohnya, kepenuhannya. Dan tidak cukup di situ, ketika kita mempunyai roh Tuhan, apa tugas kita? Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati. Perhatikan ini, menyampaikan kabar baik, menyampaikan bahwa iya ada Tuhan loh yang sedang membebaskan kita. Nah, sudah bebaskan kita, kamu tahu nggak kabar beritanya? Bahwa kamu tuh udah bebas sebetulnya. Kamu tuh lagi diikat oleh ketidakpastian, oleh tipu daya. Dan ini yang pasti, Tuhan telah bebaskan semuanya. Mau percaya apa enggak? Ini ada kuasanya turun atas kamu. Dan kemudian merawat orang-orang yang remuk hati. Susah Bapak Ibu sekalian untuk kemudian kita bertemu dengan orang yang remuk hati, orang yang tawar, orang yang luka. Mengapa? Omongannya nggak bisa kemudian kita dengarkan dengan sehat. Semuanya kemudian terungkap begitu beratnya kehidupan ini. Dan kalau kita kemudian merasakan stresnya, bahaya loh. Kalau kita merasakan stresnya, bahwa kemudian kita teraliri oleh sampah itu. Oleh stres yang sama yang mereka miliki. Saya mau kasih tahu, secara neuroscience, dalam otak kita sebelah atas ini, itu ada memori untuk bercermin. Kalau kita lengah, stres yang dialami oleh orang yang bicara dengan kita, kita bisa mengalaminya sama dengan orang yang itu alami, padahal masalahnya itu masalah orang itu. Tapi kita bisa memahami dan kita bisa mengalami stres yang sama dengan orang itu. Itu ada di dalam otak kita. Secara
secara sederhana saya bilangnya empati. Jadi, teman-teman, bukan berarti kita menghindari orang stres atau orang yang remuk hati, bukan. Tapi dengan Tuhan yang memberikan kepada kita rohnya dan firman-Nya, kita menjadi seseorang dengan bejana hati yang murni, dengan bejana hati Tuhan untuk membebaskan mereka dari setiap kedukaan mereka, setiap remuk hati mereka, agar mereka bisa dipulihkan dengan cepat oleh firman-Nya. Nah, itu yang menjadikan kita harusnya bisa mengerti ya, jangan menjadi orang yang kemudian tertimpa musibah karena mendengarkan orang-orang yang remuk hati. Dan untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan yang selama ini tertawan oleh setiap berita-berita buruk, orang yang selama ini tertawan oleh berita-berita yang tidak menyenangkan, orang yang tertawan oleh vonis dokter, orang yang tertawan oleh setiap hal yang ia takutkan selama ini. Oh, Tuhan berikan semuanya. Semua kepada orang yang terkurung, agar mereka dilepaskan dari setiap penjara-penjara pikiran mereka. Apa yang diisinya dikabarkan oleh Tuhan? Bahwa tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita telah tiba. Kapan tibanya? Saya kasih tahu nih ya. Kapan tibanya hari itu meskipun kita lagi dalam masalah, telah ada jawabannya. Bahwa Tuhan telah hidup sebagai manusia untuk menuntaskan setiap area-area kematian dan maut yang ada di muka bumi ini. Agar ia hidup di hati kita untuk memenangkan kita. Selangkah demi selangkah masuk ke dalam kemenangannya. Bukan kemenangan kita. Jadi kalau kita mengalami kemenangannya, kita tidak lagi boasting dan sombong. Boasting itu apa? Berkoar-koar. Jadinya sombong. Jadi jatuh lagi ke dalam masalah yang sama. Tapi kalau kita masuk ke dalam kemenangannya, kita nggak sempat sombong, tapi semakin takut dan semakin kemudian gentar akan Tuhan. Dan akhirnya adanya satu penghormatan yang dahsyat dari Tuhan. Mengapa? Kemudian kita jadi takut dan gentar sama Tuhan? Karena kita menghormatinya dan Tuhan semakin leluasa bergerak di dalam hati kita untuk membuktikan bahwa Dia ada. Ia memvalidasi, Ia membuktikan dan meneguhkan kesaksiannya yang ada dalam diri kita dengan tanda-tandanya yang ajaib. Itu teman-teman, itu yang Ia inginkan. Pemulihan dimulai dengan penerimaan bagi mereka yang mau dipulihkan. Orang berdosa yang terbuang dari hadiratku, yang mau menerima pengampunanku, kuterima kembali menjadi anakku. Proses kesembuhan batin adalah proses terus-menerus yang harus dilakukan di muka bumi, bahkan akan terus berlangsung sampai di sorga. Nah, ini perhatikan baik-baik. Jadi, dengan harapan di sorga itu tidak ada proses, sebetulnya keliru juga. Karena proses ini akan terus berlangsung. Pertanyaannya ya, kalau kemudian di sorga ada yang namanya proses kembali untuk kemudian kesembuhan batin, siapa yang memperolehnya? Bagi mereka yang di muka bumi ini belum memperolehnya. Satu, bagi mereka yang di muka bumi ini belum sampai kepada proses, sampai dengan memiliki hati Kristus. Tentu di surga sana akan ada pelaksananya lagi. Tapi bagi kita yang mengalami proses demi proses hingga saking menyedihkannya, saking menderitanya, tapi akhirnya terbentuk hidup dan hati Kristus. Dan karakternya tumbuh untuk memerdekakan orang lain. Maka di surga sana nanti kelak akan diberikan fungsi yang khusus bagi mereka. Yaitu untuk memulihkan orang-orang yang mampir di surga dengan banyak luka. Masih bisa Pak? Masih. Tugas mereka seperti itu. Untuk memulihkan sesama manusia mereka yang masih banyak luka. Jadi alangkah lebih baiknya kalau pada hari-hari ini bagi kita menerima apa yang kemudian Tuhan berikan lewat pemulihan hati ini. Karena kemudian ini diberikan kepada orang yang percaya, orang yang memiliki hati Tuhan, maka ia nggak akan berikan setengah-setengah. Ia akan berikan seluasa mungkin, sebanyak mungkin. Agar kita pun sebanyak mungkin, seluasa mungkin dipakai Tuhan luar biasa untuk menjangkau umat-umatnya. Ya teman-teman.
Jadi ia butuh kita untuk menjangkau jiwa-jiwa tuh lewat hati yang dipulihkan ini. Kalau hati yang belum dipulihkan ini akan sulit menjangkau jiwa. Yang ada malah kemudian insecure, tidak aman dan tidak nyaman dengan orang-orang yang datang kepada mereka. Pasti tubuhnya tuh kecurigaan, ya. Kemudian tubuhnya tuh luka batin lagi gitu ya. Pasti yang begitu terus ada. Mengapa? Karena hati yang belum dibereskan sepenuhnya oleh kelak. Bila aku menghimpun semua orang dari seluruh penjuru dunia, setiap orang pasti memiliki luka-luka dalam batin mereka semua. Ada yang telah tersembuhkan dalam masa hidup mereka, ada yang membawa luka mereka sampai mati. Mereka yang paling banyak luka dalam batinnya selama hidupnya di dunia, justru mereka lah yang akan lebih ditinggikan. Pokah mengapa? Engkau mengerti bahwa mereka yang sudah amat dalam terbelenggu dengan sistem dunia, ketika ditarik keluar dari sistem itu, mereka akan mengalami luka-luka yang amat dalam dan amat sakit. Berbeda dengan mereka yang dari mula mendekat kepada, yakni orang-orang yang dari semula telah menyadari bahwa dunia ini bukan tempat kekal untuk mereka tinggal. Ketika mereka ditarik keluar dari sistem dunia, hati mereka tidak terlampau luka seperti yang pertama. Namun mereka yang terluka memiliki hikmat yang lebih banyak dibandingkan dengan yang sedikit lukanya. Mereka akan lebih dapat memahami luka-luka batin orang lain dibanding dengan yang sedikit lukanya. Roh pengertian atau spirit of understanding akan lebih banyak bekerja dalam diri orang itu daripada yang kedua. Orang yang lebih banyak luka dan kemudian disembuhkan oleh Tuhan ya. Sebaliknya, orang macam kedua memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertumbuh dalam hikmat, spirit of wisdom. Sebenarnya, namun belum tentu ia meminta hikmat itu karena keadaannya membuat ia tak merasa memerlukannya. Nah, kalau orang yang sedikit lukanya karena memang sudah menyerahkan dirinya pada Tuhan lebih awal, ya jarang minta hikmat itu ya karena kemudian keadaannya membuat ia tak merasa memerlukannya karena ia memiliki wisdom yang cukup, nggak banyak luka yang ia alami. Tapi setiap orang kan banyak lukanya sebetulnya. Tapi ada orang yang kemudian gampang nyerah sama Tuhan untuk kemudian Tuhan atur lukanya nggak banyak. Ya. Namun untuk orang seperti begini maka ia nggak banyak mendapatkan hikmat. Tapi yang ia banyak adalah pengertian demi pengertian. Nah bagi kita sekarang mana yang lebih banyak? Ya pilih salah satu lah ya. Jangan sampai dua-duanya juga. Namun ya bukan masalah lukanya banyak atau lukanya dikit. Namun jangan gampang menerima begitu banyak hal yang kita anggap kita udah masuk ke dalamnya, tapi dengan haus dan lapar yang akan kita terima terus-menerus dari Tuhan. Kita terus menerima setiap pernyataan Tuhan, setiap pengertian dan juga hikmatnya, maka kita bertumbuh terus ke arah Kristus dengan sempurna. Mazmur 42 ayat 8. Ibu Ana, silakan Ibu Ana, tolong baca. Salam. Mazmur 42 ayat 8. Samudera raya berpanggil-panggilan dengan dera air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Ya, jadi ini hikmat ya, hikmat yang kemudian didapatkan oleh Daud, sang pemazmur. Terima kasih Bu Ana. Samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air. Ya, air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Ini pengertian juga yang didapatkan oleh pemazmur. Oke, Mazmur 51:19. Silakan dibaca. Ibu Helvi ada? Oke, mungkin masih di perjalanan ya. Kembali ke Ibu Friska, boleh silakan. Iya, Pak. Iya, silakan. Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Amin. Ya, terima kasih Bu Friska. Iya, Pak. Ini ayat indah tentang bagaimana ada orang yang sangat hancur sekalipun Tuhan terima kehancuran mereka. Orang yang sangat
luka, orang yang sangat kemudian memiliki begitu banyak tekanan, tapi datang ke Tuhan dengan hati yang kecewa, dengan hati tapi dia berharap untuk disembuhkan oleh Tuhan. Nah, Tuhan nggak pernah hina seperti ini manusia, seperti ini. Mengapa? Karena butuh Tuhannya itu loh. Butuh Tuhannya itu loh yang Tuhan perhatikan. Setiap orang butuh Tuhan ya, tapi setiap orang kemudian merindukan Tuhan itu beda lagi. Ada orang butuh Tuhan kekayaannya saja, ada orang butuh Tuhan jawabannya atas setiap masalahnya saja. Tapi ada orang butuh Tuhan ketika nyampe ke Tuhan, ya terus sampai cari Tuhan dan keinginannya. Meskipun dalam keadaan tidak mengenakan, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan yang tidak menyenangkan, tapi dia terus cari Tuhan. Sama yang begini, Tuhan pasti akan memberikan kepada dia hikmat. Tuhan nggak akan kemudian tunda-tunda. Dan memang dia nggak akan menunda. Dia sudah beri jawaban sejak awal, tapi orangnya nggak mengerti cara menanggapi apa yang kemudian Tuhan katakan. Nah, kalau kemudian yang terjadinya seperti itu, ini karena ada hati yang kemudian tidak sepakat dengan Tuhan. Sekali saya katakan, Tuhan akan menggoncangkan hati sampai kitanya mungkin goyah, sampai kitanya nggak nyaman, sampai nggak menyenangkan, sampai dengan kita akhirnya butuh Tuhan untuk ngubahin hati itu. Karena saya tahu, karena saya udah kasih tahu kan tadi, bahwa ternyata dalam hati itu muncul kehidupan. Hatinya yang Tuhan berikan, muncul kehidupan. Jadi ia akan terus goncangkan hati kita yang lama agar kita mengesampingkan hati yang lama itu untuk minta ganti dengan hati baru yang Tuhan berikan. Pendek kata, kalau dalam wujud bahasa gini, Tuhan aku nyerah. Aku udah deh, aku nyerah deh Tuhan. Aku sekarang aku minta saja. Apa yang kau inginkan dariku, aku nurut. Nah, itu hati yang baru muncul. Jelas ya? Tapi kalau kitanya kekeh, kalau kitanya ngotot pakai rencana kita, Tuhan nggak akan bekerja terlalu banyak. Dia berikan kita nasihat. Dia berikan kita didikan. Bahkan teguran. Tapi kalau kita nggak kita masih pakai hati yang lama, nggak akan ada jawaban dari itu. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Silakan. Ya, betul. Bu Evi masih di jalan. Nggak apa-apa, Bu. Kamu tadi wisuda. Nah, silakan Pak Roden. Apa kabar, Pak? Sehat, Pak. Ya, silakan, Pak. Tuhan. Pertanyaan. Saya belum ada pertanyaan. Kebuka aja ini. Ini masih dengerin, masih di jalan soalnya. Oke. Terima kasih Pak Roden sudah bergabung. Silakan bergabung. Silakan. Oke. Adakah yang bertanya? Silakan. Nggak ada ya? Saya teruskan. Oke. Mudah-mudahan kita bisa mendapati kita dan firman Tuhan yang di hati kita mendarat dengan sempurna dan kemudian mengoperasikan hati baru kita terima dari Tuhan. Nah, bagi tadi yang kemudian kita bahas, ada orang yang ngotot sama Tuhan untuk kemudian ingin doanya terjawab, orang itu masih pakai hati yang lama ya. Sementara Tuhan berikan lewat hati yang baru jawaban-jawabannya itu. Jadi bagaimana caranya? Saya mau bilang, ayo cepat nyerah. Ganti hati yang lama kita dengan hati yang baru. Ini sekarang kita masuk ke dalamnya. Proses pergantian hati. Aku ingin kau memulai penyembuhan batin semacam begini untuk memperbaharui hati manusia. Agar diganti dengan hati yang baru. Apakah seseorang yang terluka harus disembuhkan dulu, baru diganti dengan yang baru? Tidak perlu bertahap-tahap seperti itu. Tapi kesembuhan batin yang kulakukan adalah sekaligus merupakan proses penggantian hati yang lama dengan hati yang baru. Jadi kalau kita memoles Tensoplast, membalut luka dengan perban di hati yang lama, itu nggak akan menjawab masalah. Itu justru akan membuat orang ini punya pengharapan palsu. Nah, punya pengharapan palsu.
ngarepin tapi nggak ada dasarnya. Ngarepin segala sesuatu tapi nggak ada landasannya. Nggak akan ada jawabannya. Justru berputar-putar terus dalam masalah. Maka yang Tuhan berikan adalah memberikan hati yang baru. Ini mau nggak mau kita mesti tahu ini. Ya, ini bertahap-tahap tapi akhirnya nanti jebule ya hancur-hancur lagi gitu ya. Kesembuhan batin diberikan dengan memberikan kepada setiap orang hati yang baru. Hati yang baru itu dibawa oleh benih ilahi yang kuberikan dalam hati orang yang percaya. Jadi ketika seorang terima Tuhan Yesus, di hari itulah mereka mendapatkan hati yang baru. Jadi hati yang baru itu harus sudah ada terlebih dulu dalam orang percaya, orang yang akan disembuhkan batinnya. Sehingga kesembuhan batin itu adalah seperti proses mengupas kulit yang menutupi hati yang baru. Oke? Kesembuhan batin itu adalah proses ganti kulit, kupas kulit yang lama, kupas kulit hati yang baru untuk memunculkannya keluar. Mengupas kulit yang baru hatinya untuk memunculkannya dengan seluasa mungkin keluar kehidupannya, pikirannya, pandangan, cara pandangnya, cara hidupnya, perkataannya. Itu berasal dari siapa? Dari Tuhan sendiri. Bagi mereka yang mengerti proses pecah kulit ini, seharusnya mereka bersukacita bila mereka mengalami proses penghancuran atau brokenness seperti ini. Penyembuhan batin macam ini adalah proses pembaruan hati. Jadi, yang namanya pecah kulit ini memang gak mudah. Pecah kulit diterjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari, ke dalam masalah-masalah kita. Kita lagi ngadepin masalah. Masalah apa? Masalah finansial, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah anak-anak, masalah sekolah, masalah kehidupan anak-anak, masalah kehidupan rumah tangga, masalah pelayanan, tambah lagi kalau pelayanan. Wah, banyak banget, Pak. Ini namanya apa? Proses ganti kulit, pecah kulit. Seorang yang telah menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati mereka. Di hati mereka terbentuk hatinya Tuhan. Tapi hatinya Tuhan belum berbunyi begitu leluasa. Karena terbungkus oleh hati yang lama. Hati yang lamanya dibongkar dulu, dioperasi dulu, dikelupasin dulu. Kemudian hatinya yang baru muncul, tapi itu belum diproses untuk menjadi serupa dengan pikiran dan hatinya, hidupnya orang itu. Maka ia mesti selaras dengan pikirannya Tuhan. Selaras dengan firman dan pengajarannya. Selaras dengan nasihatnya. Maka kalau kita selaras dengan nasihatnya, sesuai dengan apa yang ia ajarkan, didik, dan tegur lewat hidup kita, maka kita akan beroleh hidup yang baru yang datangnya dari hatinya Tuhan. Tapi kalau nggak gitu, ya prosesnya berputar-putar terus, masih pakai hati yang lama. Itu teman-teman. Jadi mengerti ya, sampai dengan kita ngalamin itu proses yang sebetulnya kita bisa bilang, haleluya, puji Tuhan. Mengapa? Karena itu berupa langkah awal. Langkah awal pengelupasan sampai dengan kapan? Sampai dengan Kristus terbentuk indah di dalam tubuh jasmani kita. Lewat pikirannya, cara pandangnya, dan cara hidupnya. Ya memang diajarinya sepertinya indah. Memang indah, tapi secara jasmania memang perlu ketekunan. Ya, secara jasmania memang perlu ketekunan. Yeskel 36 ayat 26. Silakan dibaca Ibu, kembali ke Ibu Lan ya. Silakan. Yeskel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Makasih Bu Lan. Jadi ada dua hati yang masih ada dalam diri manusia, meskipun kita udah terima hati yang baru. Tapi Tuhan katakan, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Hati yang lamanya dijauhkan. Memang masih ada, nggak akan hilang. Tapi ini akan menjadi diam dan tidak memberikan kepada kita cara pandang lagi, cara hidup lagi, nggak ngomong lagi. Mengapa? Karena kita udah diamkan dia untuk nggak ngomong. Makanya di hati kita seringkali ada yang bergumam kan.
apaan sih nih orang rese amat gitu ya. Apaan sih nih orang, nggak usah ngomong firman deh. Gimana deh prakteknya? Seperti begitu teman-teman di hati kita. Nah, itu hati lama. Perhatikan baik-baik. Itu hati lama. Hati yang banyak protes, hati banyak pertanyaan sana sini, yang kemudian ujungnya kecewa, mempertanyakan, sebetulnya bukan pertanyaan. Hati yang kemudian gampang ngomentarin orang, hati yang gampang kemudian nilai orang, ngakimi orang, itu hati lama. Hati yang gak terimaan, itu hati lama. Beralihlah kembali ke hatinya Tuhan Yesus yang penuh dengan firman-Nya, perkataannya, nasihatnya, tegurannya. Cari sebisa mungkin tegurannya. Dari teguran itu kita bisa mendapatkan apa? Ganjarannya. Dari ganjaran itu kita bisa mendapatkan apa? Kekudusannya. Oke teman-teman, itu tahapannya. Jangan mencari pujiannya saja. Pujian diberikan ketika kita taat. Ya. Tapi kalau kita kemudian nggak taat, tiba-tiba dipuji, saya pikir itu memuji diri sendiri. Makanya ada istilah narsistik. Wah, orang lebih suka muji sendiri karena nggak ada yang muji. Ya udah saya puji sendiri aja, gitu. Ada orang yang nggak memperhatikan dia. Lebih baik saya perhatikan diri saya saja, dan kemudian tingkahnya aneh-aneh, perkataannya aneh-aneh. Nah, ini kemudian muncul dari apa? Hati yang lama. Gitu teman-teman. Oke, terusin ya. Jadi, bagaimana proses ini dikerjakan dalam pelayanan kesembuhan batin? Pertama-tama, orang itu tentu harus dibimbing untuk mengalami kelahiran baru dan menerima hati yang baru sebagai calon pengganti hatinya yang lama. Yang kedua, orang itu harus dibimbing untuk merelakan hati yang sudah luka atau hancur itu untuk dicabut keluar sama sekali dan diganti dengan hati yang baru, yakni hati milik manusia baru, benih ilahi, yakni benih Yesus Kristus yang diundang ke dalam hatinya. Lalu berdoalah meminta Roh Kudus menyingkirkan hati yang lama itu, yang berisi motivasi-motivasi yang salah, berikut semua keinginannya dan segala rasa sakit di dalamnya. Bila hal itu dilakukan dan orang itu mengalami kelepasan dan kesembuhan dalam batinnya, maka hatinya lega dan ringan. Tapi kemungkinan sekali tubuhnya masih akan mengalami kesakitan yang sangat. Mengapa? Itu bukti bahwa secara roh ia sudah dimerdekakan. Tapi tubuh dagingnya masih mengikuti hukum-hukum daging. Ada yang kemudian di hati kita nggak terima. Ada yang kemudian masih ingin masuk ke dalam dosa lagi. Karena anggota tubuhnya, dagingnya masih mengikuti hukum-hukum daging. Apa itu kenikmatan duniawi itu terekam di dalam tubuh. Ia masih meneruskan hukum daging bahwa kalau disakiti hati, maka tubuh harus ikut menderita. Bagaimana halnya bila seseorang belum memiliki hati yang baru? Proses kehancuran hati itu merupakan proses yang amat dapat membunuh orang itu, bukan Bapak? Itu benar. Mereka yang belum menerima benih ilahi, maka luka batin itu akan menjadi sarana yang membunuh dia. Pengharapan dan keinginan hati mereka adalah hal yang amat penting bagi orang duniawi semacam itu. Bila pengharapan mereka lenyap, keinginan untuk mati saja muncul dan itu menjadi akhir dari hidupnya. Namun, bagi mereka yang telah dilahirkan baru, proses pembaharuan hati melalui luka-luka batin itu justru menjadi titik mulai yang baru dan memberi harapan baru, yakni hidup baru berjalan dengan Roh Kudus. Jadi intinya apa? Lahir barulah. Maka kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan inginkan di hati kita langsung. Kalau belum lahir baru gimana Pak? Mungkin belum lahir baru bisa diberikan nasihat dari Tuhan, tapi itu di luar tubuh, bukan dalam tubuh. Dan biasanya akan semakin banyak tekanannya atau pertentangannya. Tapi ketika Tuhannya sudah di dalam hati kita, Ia akan dengan amat lembut hingga benar-benar memberikan kepada kita penegasan. Ini adalah cara yang sangat aman. Ini adalah cara yang amat sangat melegakan. Tapi memang butuh satu proses ketaatan. Ini yang seringkali banyak orang dunia nggak mau masuk ke dalam. Karena Tuhannya masih di luar. Tapi bagi kita yang sudah menerima Tuhan Yesus di hati kita, ini adalah langkah yang selangkah lebih mudah.
Tinggal mau atau tidak, nurut atau tidak. Selangkah lagi, nurut ah. Nah, makanya sebisa mungkin saya bilang, latihlah diri kita untuk nurut saja. Paksain nurut, paksain sepakat dengan Tuhan. Dan kita akan mendapatkan kehidupan Tuhan di dalam. Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Jadi bagi orang yang di luar Kristus, mereka menurut Tuhan masih di luar. Ketika mereka diberikan nasihat, mereka cenderung akan menolak. Mengapa? Karena begitu banyak pertentangan batin. Tapi seorang yang sudah lahir baru, ini akan relatif lebih mudah. Karena mereka selangkah tinggal dengan ketaatan Tuhan. Mau atau tidak, sejalan dengan Tuhan. Dan itu adalah pintu gerbang pembebasan secara rohani dan secara jasmani ya, bersama-sama dengan Tuhan. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Adakah pertanyaan? Pak, Oke, Bu Dina silakan. apakah pengelupasan itu tadi pengelupasan apa tadi? Pengelupasan hati yang baru. Ya, pengelupasan kulit ya. Apakah itu berkali-kali atau satu kali yang sangat sakit itu udah selesai? Karena kan seringkali gitu udah pengelupasan kulit itu sudah kita alami. Tapi sekarang kenapa sih orang itu dia tuh ngomong nggak sesuai perbuatannya, masih ngomong kadang di hati kita gitu. Aduh, Roh Kudus bantu aku, Roh Kudus bantu aku, kayak gitu lagi kita. Itu bagaimana ya? Apakah itu akan terus-menerus, apa itu akan sebentar? Saya mau katakan gini, bergantung dari seberapa sering kita dapatkan firman Tuhan, yang kemudian menegur, membangun, dan memberikan pada kita kehidupan dalam setiap langkah-langkahnya. Nah, kalau kita terus-menerus diberikan begitu begitu cara berpikir Tuhan, ya, cara memutuskan dari Tuhan. Kalau kemudian kita sering kali masuk ke dalam itu semua, otomatis itu gampang dikelupasin terus-menerus dengan sadar kitanya lagi berproses. Tapi kalau kemudian bertentangan batinnya ada, hati lamanya masih ngomong gitu ya, saya masih berpikir, saya masih menduga nih, ini hati lamanya masih aktif. Belum pakai hati yang baru. Akan semakin susah bagi orang ini untuk kemudian mengelupaskan hati yang barunya munculnya Kristus, tapi hati lamanya masih beroperasi. Mengapa? Orang itu masih hidup di dua dunia. Makin susah. Bergantung di orangnya berarti ya. Nah, bagi seorang yang taat pada Tuhan, tentu setiap hari ia akan mendengar firman-Nya, baik itu lewat Alkitab, lewat Logos, ayat-ayat Alkitab yang kemudian ia pernah baca itu muncul, atau berupa cara berpikir yang baru yang dari Tuhan. Itu akan memberikan kepada dia kemudahan dalam dituntun oleh Tuhan. Ketika kita nurutin, itu pengelupasan terjadi. Adanya satu kemerdekaan secara roh. Oh iya ya, kok lebih enak. Meskipun tampaknya di hati kita ragu-ragu, bimbang, gimana kalau gini, gimana kalau gitu. Tapi kalau kita ngikutin terus-menerus apa yang disarankan atau dididik oleh Tuhan atau Roh Kudus, maka kita beroleh pengelupasan demi pengelupasan itu sendiri. Akhirnya terbentuklah sifat yang baru yang datangnya dari Tuhan itu. Tapi apakah itu ada pengelupasan lagi, Pak? Saya percaya masih ada. Mengapa? Tujuannya sampai kapan itu akan terjadi? Sampai dengan tubuh jasmani kita memang benar-benar diubahkan seperti Kristus diubahkan oleh Bapa. Pak, bukankah Yesus ketika kemudian diubahkan oleh Bapa itu ketika dia mati? Iya memang. Betul. Tapi unsur kehidupan yang ia miliki, Yesus miliki sejak di muka bumi, itu unsurnya Allah, bukan dari manusia. Untuk kepentingan kita dia jadi manusia. Tapi secara kepentingan surgawi itu adalah Allah gitu loh. Nah, secara kepentingan sorga, kita ini adalah siapa? Anak Allah, bagian dari Allah. Tapi untuk kepentingan kita hidup di muka bumi ini, kita sedang menyaru jadi orang bumi. Ngerti kan? Menyaru jadi orang bumi. So, bagi kita yang sedang menyaru jadi orang bumi, jangan sampai kehilangan
kelahiran baru kita dari Allah. Bahwa kita ini telah menjadi satu roh dengan Tuhan Yesus. Ada satu kehidupan yang memancar keluar dari Tuhan lewat hati dan pikiran serta hidup kita. Dan itu mesti kita pegang terus sampai dengan Tuhan datang yang kedua kali. Jangan terjebak untuk kemudian gimana kalau cobain dulu sedikit aja yang bukan dari Tuhan. Oh jangan. Itu akan menjadi hal yang menuduh kita siang dan malam. Kepikiran terus. Nah kalau kepikiran terjadi, hati lama kita beroperasi kembali. Jelas Bu Dina? Iya Pak, jelas ya. Berarti itu dari hari ke hari, enggak satu kali, dua kali. Terus Betul. ya Pak ya. Iya. Nah, baru kemudian sampai di hari Tuhan baru kita tahu. Jadi hindari dulu kita udah proses di mana sekarang ya. Saya udah proses di dalam kesempurnaan Kristus. Itu mah masih jauh. Benar saya kasih tahu. Saya jadi dewasa dalam iman dengan perkataan begitu langsung di depan orang-orang, berarti dia masih jauh dari Tuhan. Keep silent, keep humble. Jangan ungkapkan kemajuan kita sedekat itu dengan Tuhan bahwa Tuhan bilang sama saya sudah menjadi orang lembut hati. Stop. Enggak boleh orang tahu. Biarkan Tuhan saja dan kita yang tahu. Oke? Tapi oleh Tuhan dan hatinya, sembuhkanlah luka batin orang-orang lewat hidup kita. Tepuk tangan semuanya. Yuk kita buka videonya dulu, kita berfoto bersama. Iya, berfoto bersama dulu. Kita lihat dulu wajah-wajah anak-anak Allah. Wow, luar biasa ya yang hatinya sedang dikelupasi. Dikelupas harinya, wow, luar biasa. Oke, silakan dibuka Ibu Marta Mida, Ibu Gladys, kalau mau difoto silakan. Saya juga mau dibuka video saya, sebentar. Oke, silakan dibuka 1, 2, 3. Mana? Oke, belum. Tahan. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Tahan. Terima kasih teman-teman. Tepuk tangan semuanya. Oke, ada lagi pertanyaan silakan. Adakah yang bertanya? Tidak ada? Tidak yang bertanya? Wow, luar biasa. Berarti mengerti semua ya. Oke, selanjutkan. Sekarang hati yang baru. Penggantian hati dengan yang baru adalah proses yang amat mudah seharusnya. Wah, berarti di hari pertama kita telah menerima Kristus kan kita diganti dengan hati yang baru dan kita telah menerima hati yang baru ya. Betul? Jadi proses ganti hatinya mudah. Tapi bila sebuah hati terluka sangat, gantikan saja dengan yang baru. Dengan cepat nurut kepada Tuhan. Cepat nurut kepada perintah Tuhan. Dengan isi hati Tuhan. Dengan nasihat Tuhan. Dengan didikan Tuhan. Dengan teguran Tuhan. Cepat nurut. Itu aja saran saya. Bila sebuah hati terluka sangat, gantikan saja dengan yang baru. Proses ini telah kujanjikan lama sekali. Aku adalah dokter ahli dalam bidang itu. Aku akan melakukannya bagi siapa saja yang merasa perlu akan sebuah hati yang baru. Hati manusia yang lama sudah rusak sama sekali, tidak dapat direparasi lagi. Jangan pakai tensoplast kalau ada luka di hati yang lama. Jangan dibebat dengan perban, dipetadinin, diberikan kata-kata motivasi, datang ke orang-orang, kemudian curhat. Silahkan saja kalau menolong, tapi kasihan yang dengarnya. Mereka akan mereka akan tertimpa musibah yang sama dengan apa yang kita alami. Gantikan saja dengan hati yang baru ya. Jangan dibebat, jangan diperban, jangan ditensoplasin ya teman-teman. Ya, hati manusia yang lama sudah rusak sama sekali tidak dapat direparasi lagi. Yang mereka butuhkan adalah sebuah pencakokan hati yang baru yang telah kusediakan bagi mereka. Orang yang berjalan dengan hati lama mereka akan mengalami banyak sekali sakit penyakit. Orang seperti itu merepotkan aku terus-menerus. Itu membocorkan energi. Tubuh Kristus dari waktu ke waktu. Benar anakku, aku membutuhkan waktu juga.
untuk mendirikan tubuh Kristus yang sehat dan berkuasa di bumi ini. Aku harus melakukan penggantian hati ini secepat-cepatnya. Kalau tidak, banyak pekerjaan yang terbengkalai sebelum waktu berakhir. Aku akan mengajarimu bagaimana melakukannya dalam praktek. Yeskiel 11 ayat 19. Ibu Made tolong baca silakan. Ibu Made, apakah ada Ibu Made? Ya, Pak. Silakan. Yeskiel 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka juga. Aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Amin. Ya, makasih Bu Made. Dengan adanya hati yang baru, maka Allah kemudian menjadi Allah atas setiap mereka yang punya hati yang baru. Bagaimana dengan hati yang lama? Apakah Allah menjadi Allah atas mereka? Sepertinya sih susah. Mengapa? Allah menjadi Allah mereka adalah Allah yang seharusnya kemudian memberikan kehidupan, memberikan arahan, memberikan jalan untuk mereka lalui jalan-jalan itu agar mereka mengalami kepenuhannya. Tapi bagi hati yang keras, bagi hati yang lama, akan sangat sulit. Mereka seringkali nggak percaya, nggak terima, bimbang, takut, cemas. Dan hati yang lama, makanya ya, hati yang lama seringkali mementingkan diri sendiri atas segala sesuatu. Apa untungnya buat saya? Nanti saya gimana? Apa nanti yang terjadi pada saya? Saya masih boleh nggak begini dan begitu? Itu ciri hati yang lama masih beroperasi. Kalau kita masih mementingkan kepentingan kita di atas kepentingan Tuhan, saya kasih tahu ya, itu masih pakai hati yang lama. Di mana kita mengedepankan kepentingan kita atas kepentingan orang lain pun itu adalah masih pakai hati yang lama. Dengan demikian, sulit untuk kita semakin diubahkan oleh Tuhan. Anakku, aku akan melakukan perkara-perkara besar dalam daerah ini. Aku hendak mengajarkan kau tentang pencangkokan hati ini, bukan hanya menyembuhkan hati seseorang, tapi menggantinya secara total. Ya, tentu saja, sebelum seseorang mengenal anakku secara pribadi dengan baik, engkau belum dapat melakukannya. Jadi, seseorang yang belum mengenal Tuhan nggak akan bisa. Tapi seseorang yang sudah bertumbuh mengenal Tuhan secara lahir baru, sudah pernah baca Alkitab nih ya, sudah pernah baca Alkitab, sudah pernah baca ayat Alkitab, sudah menjadi rema mungkin. Ini bisa. Yang dapat kau lakukan paling banyak adalah menyembuhkan hati yang lama itu dahulu. Nah, ini ya, proses yang kemudian para pengajar, para hamba Tuhan, para kakak-kakak rohani adalah proses menyembuhkan hati yang lama itu dahulu. Jadi kami kalau kemudian dengerin orang konseling, kita dengerin dulu nih hati lamanya gimana. Oh, hati lamanya masih main. Oh ya, sukar diubahkan kalau yang begini. Tapi sabar kan kita, kamu sih celaka, kamu sih kena kutuk gitu. Kita nggak bilang begitu. Tapi dengan kita masih pakai hati yang lama, itu sangat sukar untuk dibereskan. Orangnya masih belum menyerah pada keadaannya sendiri dengan Tuhan. Mengerti maksud saya Bapak Ibu dan teman-teman? Jadi kalau kita masih pakai hati yang lama, kita masih ada dalam pusaran arus dunia ini. Dan mengarahnya kepada mana? Kepada kebinasaan. Jelas ya teman-teman ya? Jadi kita tahu sekarang apa arti konseling untuk menemukan apakah seseorang masih pakai hati yang lama atau sudah pakai hati yang baru. Tapi pada saat kesadaran mereka bertumbuh ke arah hadirnya roh anakku, mereka akan mulai menyadari perlunya mengganti hati mereka yang usang itu dengan yang baru, yaitu yang dibawa oleh benih anakku. Bila tidak, hidupnya akan tetap tidak akan berguna bagiku. So, Bapak Ibu sekalian, kalau ternyata masih ada yang perlu didoakan dan konseling tapi masih pakai hati yang lama, saya percaya sorga sih masih nunggu mereka. Sorga masih nunggu mereka, tapi
Kan ada waktu yang terus berjalan. Kalau waktunya udah habis, sudah waktunya tiba, punya cerita yang lain, ini orang gimana? Nggak masuk, nggak selamat, nggak masuk ke dalam yang semestinya Tuhan rencanakan. Jadi kita tahu ya, kita lagi ngejar waktu nih. Masih pakai hati yang lama atau udah pakai hati yang baru? Wow. Siapa yang ditegur hari ini dan kemudian, iya Tuhan, aku mau pakai hati yang baru. Ayo ngaku. Selain saya mau pakai hati yang baru. Jangan dengerin hati yang lama lagi. Oh, baru yang ngaku cuma 4 orang. Saya, Bu Rahel, Bu Yundika, sama Bu Ana. Yang lain? Yang lain nggak ada. Nggak tahu. Oh ya Bu Dina, ya puji Tuhan. Berenam. Siapa lagi? Bu Helvi juga. Oke, yang lain masih Bu Enda. Oke. Siapa lagi yang mau? Bu Yohana. Oke. Terima kasih semangatnya. Yang lain saya doakan juga ya agar cepat pakai hati yang baru. Bu Marta Mida, terima kasih atas responnya. Ya, siapa saya juga Ibu Lan, Ibu Friska, Ibu Gladys, Ibu siapa lagi? Ibu Made. Ibu Made lagi gestik baju nih, udah pasti. Mau Pak, mau pakai hati yang baru. Puji Tuhan, ya cepat berproses, ya kelupasin semuanya ya hati Amin. barunya agar menemukan Kristus. Juga Ibu Lan juga terima kasih pakai hati yang baru. Amin. Semua udah. Tepuk tangan semuanya. Yes. Kita doa sebentar ya sebelum saya tutup. Nanti tutup masih lama. Bapak Surgawi, setiap anak-anakmu yang tadi mengangkat tangan yang di hati mereka, yes, Bapak, saya mau ganti dengan hati yang baru, saya mau pakai hati yang baru saja untuk taat. Bapak, Engkau dengar seruan mereka, Engkau jelas mendengar apa yang mereka katakan, Engkau jelas apa yang mereka cetuskan di hati mereka. Engkau tangkap, lawat mereka, penuhkan mereka dengan hati Kristus, dengan hati yang baru. Dan munculkanlah kehidupan Kristus di hati kami semua. Dan kami semua sekarang dihimpun oleh Engkau dan diberikan air yang hidup yang telah Engkau nyatakan lewat diri Kristus sekarang. Firman yang Engkau nyatakan itu menjadi air yang meluap di hati mereka. Air yang menguduskan mereka. Jiwa mereka, hidup mereka, hati mereka. Semua yang mereka lakukan untuk kerajaan Allah. Dikuduskan, dimurnikan, disempurnakan. Hingga mereka mengalami terus-menerus kehidupan Kristus yang berkelimpahan. Mengelupaskan hati baru mereka. Akhirnya mereka menemukan pribadi dan karakter Kristus dengan indah. Dan mereka menyadarinya. Dan kami semua mengalaminya. Mengalaminya semua. Makasih Bapak. Kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus silakan. Ini terjemahkan ke dalam tubuh jasmani kami. Dalam setiap proses kehidupan kami. Kami mau taat terus-menerus kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Kami bersyukur akan hal ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yes, tepuk tangan lagi semuanya. Wow, keren. Yuk kita habiskan dikit lagi. Yeskiel 36 ayat 25. Silakan Ibu Dina. Yeskiel 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan itu agak naik ke atas Pak. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Amin. Makasih Bu Dina. Nah, ketika kita punya hati yang baru, dengan sendirinya apa? Penyertaan Tuhan turun. Berkat gak usah diomongin lagi. Pasti itu ada. Setiap perkara-perkara dalam kehidupan kita untuk bertumbuh sehat di muka bumi ini, makanan yang cukup, masa depan yang terjamin. Itu semua sudah disediakan sorga.
lewat hati yang baru. Jadi kalau orang yang kemudian masih mengoperasikan kekhawatirannya lewat Tuhan, ini gimana? Ini gimana masa depan saya? Itu masih pakai hati yang lama. Aduh, baru tahu ya. Kalau kita masih khawatir dengan besok makan apa ya? Aduh, di rekening saya cuma segini. Aduh, gimana ya besok hari ya? Itu masih pakai hati yang lama. Ayo, bertumbuh yuk, tepuk tangan lagi. Nggak, nggak, nggak usah khawatir dengan seberapa banyak, seberapa sedikit. Apa yang mesti kita keluarkan, apa yang mesti kita sisihkan untuk bayar ini, bayar itu mesti bayar dan itu mesti dibayar. Betul, serius. Tapi ingat ini, ketika kita punya hati yang baru, sorga memberikan pertanggungjawaban bagi setiap orang yang punya hati yang baru. Katanya apa? Lihat ini. Aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu. Dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Aku akan. Itu Allah tuh bertindak, inisiatifnya seperti begitu. Allah akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Jadi sorga mengambil alih masa depan orang-orang yang sudah punya hati yang baru. Jangan takut lagi tentang masa depan. Oke? Hati itu akan menjadi sangat lembut dan penurut terhadap perintah-perintahku. Sementara yang lama selalu ingin hal-hal yang berbeda dengan keinginan. Untuk sementara, ketika dua hati itu ada bersama-sama dalam diri seseorang, semakin seorang itu mau mendengar suara hati anakku, mereka akan bertumbuh dengan cepat dalam anugerah. Akan tiba saatnya, ketika hatinya yang sama, hatinya yang lama menolak firmanku, dan enggan untuk mendengar suaraku lagi. Ingat ini, akan tiba saatnya, bila hatinya yang lama menolak firmanku, dan enggan untuk mendengar suaraku lagi, saat itu ia berhenti bertumbuh. Bahkan cenderung merosot lagi. Bila seseorang memakai hati yang lama dan yang baru berganti-ganti, akan selalu terjadi banyak kebingungan. Karena apa? Karena hidup di dua dunia. Mereka yang hatinya mengasihi aku dengan kuat akan mampu membedakan hati mana yang sedang mereka pergunakan pada suatu waktu. Nah, jelas ya Bapak Ibu sekalian? Jadi ada kemungkinan kita masih pakai hati yang lama. Sekali kita pakai hati yang lama, cenderung berarti bertumbuh dan cenderung merosot. Balik lagi ke yang lama. Habitat yang lamanya muncul lagi. Sifat yang lamanya muncul lagi. Meskipun kita udah pemuridan buku sampai 15 pun, balik lagi ke manusia yang lama. Jadi sangat penting untuk kita masih terus memakai hati yang baru untuk menerima setiap hal yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita menerimanya, dan sorga mengambil alih kehidupan kita dan masa depan kita untuk terus aman di dalam setiap rencana Tuhan. Itu teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Tidak ada? Tidak ada, yakin? Wow. Bu Yohana ya? Silakan. Pak Doni, saya cuma gini, waktu Pak Doni nyampein tadi itu baru diingetin itu setiap kali mimpi atau mungkin dapat penglihatan, mungkin berdoa tentang siapa atau siapa begitu kan seringkali lihat kayak rumahnya itu kadang kotor, kadang terbuat dari papan atau mungkin dari gubuk kayak gitu, terus ada yang rumahnya gelap. Dan saya kok seperti mendapatkannya itu termasuk bagian dari hati lamanya yang masih beroperasi ya. Apakah benar seperti itu, Pak? Di antaranya. Seperti begitu. Jadi itu total mesti dibongkar habis. Hati lamanya jangan dioperasikan lagi. Tapi kan memang ada ya hati yang lama ya. Di dalam diri kita masih hati yang lama juga. Itu pasti ada. Cuman jangan dibiarkan ngomong. Nah,
Mengapa kita seringkali dapat yang begitu? Karena secara dua sisi, Roh Kudus memberikan pada kita pun pernyataan. Ya, saya kasih tahu ya, mengapa ada dua pernyataan sekaligus buat kita dan buat orang yang kita mimpikan atau yang kita doakan. Karena dengan cara pandang yang sama dengan apa yang kita lihat, kita juga bisa melihat ke kedalaman hati kita. Kita masih punya yang begitu. Contoh, saya kasih contoh lagi ya. Ada orang punya anak nih. Anak ini menyembunyikan nilai raport, bukan nilai raport, nilai ulangan, nilai semester, meskipun nilainya jelek diumpetin sampai dengan sekecil-kecilnya, ya. Kemudian jangan sampai orang tuanya tahu. Oh nggak orang tuanya? Tahu. Mengapa tahu? Karena si orang tua ini pernah mengalami apa yang pernah dialami oleh si anak ini dulu di masa-masa dia masih sekolah. Ya sebentar. Sebentar teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Wait sebentar ya. Bu diam. Saya lanjutkan. Jadi saya dapat satu hikmat begitu tuh, ini orang tua teman saya, orang tuanya ya. Jadi si orang tuanya sudah mengalami hal-hal seperti dia dulu, dan ketika anak ngalamin gitu dia udah tahu, ini mah modusnya dia dulu gitu, dan dia nggak bisa diobongin gitu. Demikian pula Bapak kita, Tuhan kita pun, kalau kita berusaha menyembunyikan setiap apapun pelanggaran dosa kita, kelemahan kita, dia pasti tahu juga. Dan jangan lupa Tuhan pernah jadi manusia selama di muka bumi ini, jadi dia tahu persis kelemahan kita, pergumulan kita, apa yang telah kita alami dengan hati lama kita, dia tahu persis. Nah makanya dalam setiap hal, Tuhan tuh dipersamakan dengan manusia. Ketika dia jadi manusia, ia dipersamakan dengan setiap penderitaan bahkan maut yang harus dialami manusia. Namun sejak kita mengetahui ini, sejak kita mengetahui bagaimana Kristus mengalaminya, kita nggak usah mengalami maut. Itu teman-teman. Oke, gitu Bu Yohana. Apakah ada pertanyaan? Terjawabkah tadi? Iya Pak Doni. Ya. Sama persis. Jadi memang saya pernah dengar yang Bapak sampaikan itu dari siapa ya? Almarhum Pak Ferry Morantis atau Pak Andreas, saya lupa. Cuma kan dulu kan belum istilahnya mungkin hikmat pengertian yang Tuhan berikan belum seperti sekarang gitu. Jadi ketika Bapak sampaikan lagi begini baru ngeh gitu. Oh, ini toh gitu. Jadi ya memang melengkapi sekali karena terkadang itu saya sering termasuk bisa tertuduh gitu loh kalau
dapat penglihatan begitu, dapat mimpi begitu. Saya tidak cenderung ke orang lain gitu yang mungkin saya sedang gumulkan atau doakan gitu ya, tapi lebih ke diri saya sendiri ya akhirnya saya cenderungnya jangan-jangan hatiku masih begitu Tuhan gitu. Jangan-jangan masih ada yang menyimpan begitu gitu. Jadi kadang itu kayak apa ya? Seperti ya tertuduh begitu terus kemudian menyesal gitu, menyesal terus mulai mencoba untuk mengobservasi apapun yang sedang saya kerjakan, saya lakukan gitu. Maksudnya apa ya yang masih masih belum berkenan kayak gitu. Tapi ya memang dibutuhkan kewaspadaan ya setiap hari. Karena kalau enggak memang pengennya sih seperti tadi Bapak bilang, kita kalau kekhawatiran itu kan masih termasuk hati lama juga masih beroperasi. Pengennya sih nggak khawatir gitu, tapi terkadang kehidupan atau kenyataan yang dilihat itu berbeda dengan apa yang kita pengennya begini, tapi kenyataannya begini. Jadi memang perjuangan untuk tidak melihat kenyataan itu terus terang memang itu sangat-sangat perlu Roh Kudus deh. Kalau saya bilang sangat perlu Roh Kudus. Gitu, Caranya Pak. mudah kok. Semuanya gini. Kalau kita pasti punya khawatir, oke. Khawatir dalam hal apa dulu ya? Khawatir dalam hal misalnya penghidupan di masa depan atau masa depan anak-anak gitu ya. Tinggal bertanya sama Tuhan atau Roh Kudus. Roh Kudus, apa katamu tentang anakku ini? Bagaimana masa depannya? Dia kan jelaskan. Pakai hati yang baru. Di hati yang baru ada kehidupan. Ada kehidupan Kristusnya. Ada jaminannya. Ada sorga yang ngatur. Yang kita bilang tadi. Sorga ngatur kehidupan kita, Pak. Iya, sorga ngatur masa depan kita, anak-anak kita. Iya, jelas. Tapi pakai hati yang baru. Kok hati yang lama jadinya apa? Khawatir terus. Nggak pernah ada beresnya. Gitu loh. Caranya begitu. Berpindah ke hati yang baru dengan dari kekhawatiran. Kekhawatiran itu memang ada lah pasti ya. Tapi kemudian respon kitanya pakai hati yang baru banget. Jangan pakai hati yang lama. Kalau responnya pakai hati yang lama, langkah-langkahnya pasti pakai hati yang lama juga. Tanpa sadar. Gitu. Itu kok. Iya Pak, yang terutama ini yang ingin saya tanyakan ini, karena beberapa hari ini saya baru dibukakan untuk diri saya sendiri, ternyata bagian-bagian traumatis saya itu kan banyak sekali gitu. Dan hal yang sering banget itu membuat saya khawatir itu adalah keselamatan. Keselamatan dari suami saya, anak saya, seperti itu. Jadi seperti contoh kayak putri saya kemarin kan sempat study tour ya ke Jogja gitu. Pengennya sih supaya bisa terkontrol nih, hati nggak sampai berpikir yang negatif, nanti kenapa-napa, nanti bagaimana di jalan begini-begini gitu. Saya sudah berusaha gitu untuk tidak gitu. Tapi ketika dia pulang, dia cerita sempat di perosotan yang tinggi itu kakinya kebentur dan sedikit robek gitu. Jadi kekhawatiran itu, loh kok bisa jadi seperti itu gitu. Jadi kayak mulai paranoidnya mulai muncul kembali gitu. Terus kemudian kalau lalu lintas di area untuk menuju ke sekolah itu kan memang benar-benar ramai, dan hari-hari ini di daerah situ itu terus muncul berita-berita tentang kecelakaan maut di situ. Jadi itu bisa pikiran saya bisa ke arah itu terus gitu loh Pak. Walaupun dalam artian saya sedang Tuhan ini nggak mau deh. Maksudnya pikiran-pikiran seperti itu terus saya patahkan, terus saya mulai berpikir ke arah yang lain gitu. Tapi tetap aja setiap kali melihat, kalau mendengarkan, bahkan kemarin tuh sempat ada anak-anak dari Terang Bangsa itu jadi korban juga kan kecelakaan maut di area Ngalian. Jadi itu sempat, loh, karena korbannya anak SD gitu loh, anak SD, dan itu bisa bikin di hati itu kayak ya tadi, makanya ketika Bapak tadi menyampaikan bahwa apa yang kita dengar, yang kita terima dari mungkin dari informasi atau kesaksian atau mungkin dari
orang-orang yang curhat dengan kita, dan itu hati-hati supaya empatinya itu tidak sampai kemudian terbawa gitu kan. Tapi itu yang saya rasakan, Mbak. Dan saya ini terus kan bergumul, Tuhan ini apa ya nih? Poinnya nih apa nih? Kenapa kok saya terus berputar-putar di situ terus gitu kan? Dan ternyata saya diingatkan kejadian saat saya masih kecil. Masih kecil itu saya sempat digendongan dan terjatuh di selokan begitu sampai gigi saya itu lepas semua saat itu. Dan saya nggak ngerti, ternyata itu membekas gitu di memori saya. Terus kemudian pernah juga digendong seseorang gitu dan dimain-mainin di dekat sumur gitu loh Pak, kayak apa ya namanya? Digodain supaya ayo nanti kamu jatuh ya. Tapi posisi saya itu sudah di atas sumur gitu. Jadi kalau misalnya tangannya itu terlepas gitu mungkin saya sudah game gitu. Sudah game gitu. Dan itu ternyata memori itu membekas sekali begitu. Jadi ini loh Pak yang bagaimana supaya bisa benar-benar traumatis yang dulu gitu, yang maksudnya di masa kanak-kanak itu benar-benar bisa dibersihin sampai tidak berpengaruh kepada masa depan. Itu yang ingin saya tanyakan Pak Doni. Ya tentu itu berasal dari manusia lama, dari hati yang lama. Yang saya mau bilang hati lama nggak langsung tiba-tiba hilang gitu aja. Itu berupa satu ancaman, satu ketakutan, satu praduga yang bisa muncul kapan saja, ya. Tapi sekali lagi adalah cara kita sekarang ini adalah bertanya kepada hati yang baru. Apa yang sedang Tuhan katakan di hati yang baru itu. Jadi hati baru itu kan milik Tuhan Yesus yang ada di hati kita. Kita berhak untuk mengetahuinya karena itu ada di hati kita sekarang, di dalam tubuh jasmani kita. Kalau kemudian soal keselamatan, apa yang sedang Ia siapkan tentang keselamatan kita? Apa jaminannya? Apa yang kemudian menjadikan kita tuh jadi aman terus, nggak usah takutan lagi, nggak usah kemudian kitanya punya traumatis lagi. Sekali lagi ini masalah hati yang baru. Dan itu akan terwujud dalam manusia yang baru sepenuhnya. Jadi manusia baru itu adalah wujud dari pernyataan dari hati yang baru dan kita menjalaninya, baru kita bisa mengalaminya jika kita mentaati apa yang diajarkan Tuhan lewat hati yang baru. Dan ketika kita mengalaminya, kita mengalami akal budi yang baru itu lewat manusia yang baru. Tentang jaminan, tentang penyertaan Tuhan itu ada di dalam manusia yang baru ketika kita praktek. Tapi kalau nggak pernah praktek, kita akan sulit membedakan mana yang lama, mana yang baru. Tapi kalau kita udah praktek, kita bisa bedakan. Yang ini yang lama, nggak usah didengerin. Nggak usah kemudian kita anggapin, nggak usah. Karena di hati yang lama, si iblis masih mengintervensi. Masih menakut-nakuti kita. Masih membelenggu kita dengan apa? Dengan dosa, dengan pikiran perhambaan, dengan keinginan, ya. Di situ dia ngomongnya. Dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Bedakan, itu di hati yang lama semuanya. Makanya Tuhan bilang di kitab Injil, jangan takut. Jangan takut. Jangan kamu cemas. Jangan khawatir. Itu sebagai bentengnya. Nah, kalau kemudian kita mau memperdalam itu, dengerin Tuhan lewat Injil dulu lah. Agar jadi pembuka gerbang rema Tuhan yang deras itu datang. Buka dulu firman-Nya lewat Injil. Lewat Alkitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tentang jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir, khotbah di bukit, pengajaran kepada rasul-rasul, langsung. Nah, kalau kita udah dapatkan itu intinya, maka kita beroleh kehidupan yang semestinya yang dapat dari Tuhan. Saya percaya deh, kalau itu didalami, dapat udah. Nggak usah takutin manusia lama lagi, hati yang lama lagi, jebakan-jebakan setan lagi, jangan takut lagi. Kita fokusnya udah beda. Itu yang akhirnya mengarahkan kita kepada pertumbuhan yang sebenarnya. Betul. Jelas ya, Bu Yohana? Iya, berarti itu semua itu yang muncul di dalam pikiran yang bekerja itu berarti intervensi iblis ya Pak sebenarnya ya? Ya. Oke. Ya, berarti memang itu yang harus
bener-bener, saya kadang gemes juga karena selalu itu yang terus dimainkan gitu loh. Ya. Karena itu Terima wilayah kasih yang Pak Doni. itu wilayah mematikan yang kemudian dianggap sebagai kelemahan dalam diri seseorang. Jadi dia akan masuk ke situ terus. Setidaknya satu lah di dalam area hidup kita ya yang kemudian paling membuat kita nggak nyaman. Tiap orang mungkin beda-beda. Ada di wilayah keluarga, ada wilayah rumah tangga, ada wilayah keuangan, ada wilayah soal pasangan hidup. Tiap orang beda-beda. Dan itu ada yang mematikannya. Sekali dapat, waduh langsung khawatirnya minta ampun. Sampai tidur pun nggak bisa. Ada yang begitu. Gitu loh. Oh iya, betul. Betul Pak Doni. Iya, terima kasih. Oke, saya juga. Oke, teman-teman baik. Tadi sampai di mana ya pembahasan kita? Nanti akan kita lanjutkan nanti di hari Sabtu. Dari apa yang tadi kita bahas sampai di sub 5. Hari Sabtu kita akan bahas selanjutnya tentang ini. Sungai dari Bait Suci. Oke? Baik. Bila tidak ada pertanyaan lagi, saya akan tutup dan kita akan bertemu di hari Sabtu. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa lebih dulu. Hari Sabtu ada webinar kok, Pak. Ada webinar ya? Oke, kita jumpa lagi di minggu yang akan datang. Terima kasih atas pengingatannya. Webinar akan dibawakan oleh Ibu Hilda. Wah, ini perdana Ibu Hilda. Oke. Baik, mari kita berdoa. Tutup. Bapak Surgawi, terima kasih akan setiap hati baru yang Kau berikan. Terima kasih ada dalam diri kami Tuhan Yesus. Terima kasih dalam diri kami ada benih ilahi Kristus. Terima kasih dalam diri kami ada karakter baru yang Tuhan berikan pada kami untuk kami hidupi. Terima kasih dalam diri kami ada pengharapan, sukacita, dan ada setiap karunia roh, setiap buah roh. Terima kasih Bapak dalam setiap diri kami ada kesempatan untuk mengenal Engkau lebih dalam. Kami mau pakai itu semua dalam diri kami, dalam hati yang baru ini. Silakan Roh Kudus kelupas terus-menerus agar kami menemukan Kristus, hidup yang baru, manusia yang baru itu. Dan lewat pengelupasan itu kami juga sadar kami lagi dikelupasin. Kami sadar kami lagi ngalamin pertumbuhan, kami sadar kami lagi ngalamin perubahan ke arah Kristus. Kami sadar kami sedang bertransformasi dengan indah. Dan lewat itu semua Roh Kudus jangan sampai kami masuk lagi ke dalam hati yang lama. Ke dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan kepada dosa dan maut. Kami tutup pintu atas semuanya itu. Dan kami minta sekarang kuasa bekerja. Meliputi kami dengan air yang hidup. Menguduskan kami, menyucikan kami. Membenamkan kami dalam kasih Allah. Dan dalam kasih Allah saja. Kami pun menerima pengampunan. Dan kami mengampuni segala sesuatu yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikanlah kami tenggelam terus dalam kasih-Nya. Sampai lupa kami bahwa kami pernah luka. Sampai lupa kami bahwa kami pernah tawar. Kami sekarang mengingat kebaikan Tuhan dan kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Berkati melimpahan anakmu pada saat ini Bapa dengan setiap hal yang baru, tanamkan dalam diri kami semua. Agar kami semakin bertumbuh ke arah Kristus dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami akhiri pertemuan ini. Haleluya. Amin. Wow, mari kita berfoto lagi sekali lagi. Wah, masih segar ya. Oke, 1. Saya juga foto A. 2. 3. Belum. 4. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian teman-teman. Tuhan berkati semuanya sampai Rabu minggu yang akan datang. Dan sampai seminar nanti di hari Sabtu. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Kasih Tuhan berkati. Terima kasih Tania, mana Tania? Ini Tania Om Dani ya, besar. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Doni. Selamat malam semua. Tuhan berkati. Semangat dalam hati yang baru. Amin. Amin, amin.